dari segi permintaan Pak, Ya. baik dari domestik maupun global. Ini Ya. seperti apa pertumbuhannya? Ya, kita merasakan mungkin ini purbaya efek kali ya dengan BLT kemudian mendorong aktivitas di pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan merealisasikan program-programnya seperti itu. Ini terasa sekali ya. Jadi dengan BLT 30 triliun ini yang dibagikan di Oktober ini saya kira sangat mendorong daya beli. Di tengah daya beli masyarakat yang tadinya sangat lemah sekali dan ini sudah mulai terasa. Di ekspor pun juga data saya sampai September juga menunjukkan peningkatan sekitar 8% untuk industri pangan olahan ya. Saya bicara industri pangan olahan, industri yang secara keseluruhan juga cukup bagus ya. Ekspor kemarin Pak Mendak juga melaporkan pertumbuhan juga cukup bagus. Jadi saya kira permintaan global juga meningkat meskipun tantangannya adalah competitiveness, daya saing. Karena sekarang semakin banyak pemasok dari global yang mencari peluang pasar, otomatis kita berkompetisi. Nah, di sanalah terjadi kompetisi yang cukup ketat sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti seperti itu. Nah, inilah yang tantangan yang terbesar. Yang paling banyak tadi pangan olahan. Ini pangan untuk olahan. apa saja Pak jenisnya? Pangan olahan yang kalau untuk lokal itu sekarang yang paling bagus itu industri bumbu-bumbuan ya. Ini mungkin terkait juga untuk pengolahan makanan di rumah ya untuk ibu-ibu rumah tangga. Makanan beku ya, frozen food. Kemudian air minum itu juga cukup bagus. Kemudian industri kebutuhan-kebutuhan seperti biskuit juga cukup bagus ya industri. Nah, tapi memang masih menjadi tantangan adalah yang secondary food ya seperti minuman-minuman minuman yang lain-lain yang seperti jus yang lebih tinggi tingkatnya ini memang masih menjadi tantangan ya oleh sebab itu kita berharap ini pemerintah bisa terus menggerakkan ini supaya semakin pulih gitu ya. Dan kalau kita lihat industri makanan minuman juga pertumbuhannya cukup bagus ya. Kemarin meningkat ya dari 6,15 menjadi 6,49 ya kemarin. Nah, dibanding Q2 kemarin kan 6,15 menjadi 6,49 ya. Ini menurut saya realistis dan saya bicara dengan retail juga retail menunjukkan mulai terjadi pergerakan di pembelian di tingkat retail seperti itu. Oke, jadi artinya dengan adanya kebijakan fiskal yang cukup ekspansif dari pemerintah ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang lesu dalam beberapa waktu terakhir dan sudah mulai tercermin ya Pak dalam beberapa waktu terakhir. Dan tadi untuk bumbu dapur ini menjadi salah satu kontributor terbesar. Oke, kalau untuk ekspor tadi Pak, tadi kan Anda katakan saat ini persaingan cukup sengit dengan sejumlah negara. Negara-negara mana saja sih Pak yang menjadi negara yang memiliki daya saing cukup tinggi bagi Indonesia khususnya dalam ekspor industri makan minuman. Kalau kita lihat di ASEAN saja itu yang paling gencar terutama Vietnam ya, Thailand, Malaysia ini menjadi pesaing kita yang utama ya. Kemudian kalau di tingkat internasional yang lainnya ada dari China juga ini semakin ini mungkin juga karena efek perang dagang antara China dengan Amerika ya sehingga produsen-produsen dari China mencari peluang bagaimana bisa masuk ke negara-negara lain di mana kapasitas produksi mereka cukup besar seperti itu. Nah, ada pengaruhnya nggak sih Pak dengan penerapan tarif impor 19% yang kemarin diterapkan Amerika Serikat? Sebetulnya belum berpengaruh karena untuk Indonesia ya karena ini kan masih ini masih berjalan. Ya, yang tadinya mau diterapkan tapi ternyata masih ada waktu kita untuk bernegosiasi dengan Amerika. Sementara ekspor kita ke Amerika belum ini. Cuma memang kemarin ada masalah yang terkait dengan cesium itu ya. Radioaktif itu juga luar biasa pengaruhnya karena beberapa komoditi kita terutama ikan ya, ikan udang itu kemudian terakhir produk cengkeh itu juga kena. Nah ini lumayan besar karena ekspor udang kita ke Amerika lumayan besar gitu dan terbesar untuk Indonesia ekspor ke Amerika seperti itu. Nah inilah yang perlu diantisipasi ya supaya bisa ekspor kita lancar seperti itu. Di tengah daya beli masyarakat yang sudah mulai kembali bangkit Pak, ada terjadi perubahan pola konsumsi tidak? Perubahan pola konsumsi saya kira tidak terlalu signifikan ya masyarakat. Cuma memang sejak krisis kemarin ya ini masalah krisis
konsumen itu lebih mencari basic food, basic needs ya, kebutuhan-kebutuhan dasar karena terkait dengan daya beli, Mbak. Ya. Nah, dengan keterbatasan daya beli ini mau tidak mau mereka prioritaskan ke makanan-makanan pokok seperti itu. Nah, sehingga inilah konsumsinya lebih ke arah ke makanan-makanan kebutuhan pokok. Sedangkan untuk secondary food mereka pilihan kedua gitu ya. Seperti itu. Jadi masih cukup menantang di secondary food. Ya, cukup tantangan untuk secondary food. Strategi apa yang diterapkan oleh para pelaku usaha untuk menyikapi perubahan tren konsumsi ini, Pak? Ya, tentunya kita melihat, saya lihat beberapa produsen juga mulai menyesuaikan, mereka mulai berinovasi untuk menciptakan produk-produk yang terjangkau ya, lebih memenuhi kebutuhan konsumen ya, terutama konsumen kelas menengah bawah ya, yang cukup besar ya. Tapi di samping itu kita tetap terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah atas yang sebenarnya bukan masalah daya beli, tapi masalah kebutuhan-kebutuhan khusus. Seperti sekarang beberapa golongan kelas menengah atas itu sudah mulai concern terhadap kesehatan. Jadi kita punya strategi beberapa perusahaan menyesuaikan dengan penambahan vitamin, dengan penambahan mineral sesuai kebutuhan dari konsumen, dengan penambahan beberapa aditif yang dibutuhkan oleh konsumen kelas menengah atas yang health conscious seperti itu. Nah, ini yang menarik ya. Meskipun pasarnya tidak sebesar yang di bawah gitu ya. Nah, kalau jadi dua arah, yang ke bawah kita harus penuhin, yang atas juga harus dipenuhi. Jadi untuk kelas menengah ke atas segmennya ini ada perubahan awareness juga, Pak, sehingga tadi pelaku usaha melakukan adaptasi ke produk-produk yang lebih kategori sehat. Nah, kalau untuk pemerataan di mungkin daerah-daerah, apakah ini juga sama, Pak, tren pola konsumsi industri makanan minuman di perkotaan maupun di daerah-daerah? Kalau saya lihat polanya masih sama ya, yang terbesar memang di Pulau Jawa, hampir 60% itu kontribusi di Pulau Jawa. Ya. Dan kebetulan di Q3 ini pertumbuhan di Pulau Jawa cukup bagus. Kemudian yang kedua saya lihat di Sulawesi. Sulawesi mulai membaik, mulai meningkat terus dan pertumbuhan cukup tinggi juga. Kontribusinya juga meningkat terus. Ini mungkin karena pertumbuhan industri di sana. Banyak industri tambang, industri ini yang sawit dan lain sebagainya yang mulai tumbuh di sana, kakao dan lain sebagainya. Sehingga daya beli masyarakat di sana juga cukup bagus seperti itu.